Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan nama saya Ananda Dimas Prasetyo, absen 2. Di sini saya bersama dua teman narasumber saya yang membahas tentang Kerajaan Majapahit. Saya Dwi Nuriko, absen 18. Dan saya Ayu Wulandari, absen 9. Sekarang kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahitnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita cari tahu dulu tuh di mana sih letak kerajaan lokasi Majapahit. Nah, iya nih. Jadi, aku mau ngejelasin di mana sih Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ada 3 pusat tetap di Jawa Timur loh. Nah, yang ke satu ada di Mojokerto, pusat pemerintahan atau ibu kota Kerajaan Majapahit. Yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu, ibu kota diperintah oleh Raja pertama Tiarkini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi sungai Brantas Lane. Terus yang kedua ada di Trowulan, kemudian berpindah mengikuti masa pemerintahan kepemimpinan Sri Jayanegara Raja Kedua Kerajaan Majapahit. Jayanegara memindahkan pusat pemerintahan ke Trowulan. Kota tersebut berjarak 12 km dari Mojokerto. Pusat pemerintahan di Trowulan berjalan cukup lama. Yang ketiga ada Main atau di Dahak-Dahak atau disebut Kediri. Saat ini Kediri merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Letak kerajaan Majapahit jauh juga ya. Umumnya setiap kerajaan di Indonesia pasti tuh punya corak dalam karakteristik yang berbeda gitu kan, sesuai dengan zaman dan acara nomor. Nah, kalau Majapahit ini corak kerajaannya itu apa deh? Oh iya, corak kerajaan Majapahit bercorak Hindu-Buddha yang dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Demi apa sih terbesar dalam sejarah kerajaan Indonesia? Aku baru tahu loh. Iya nih, aku juga baru tahu. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, bahkan hampir mencakup seluruh Nusantara. Ah, luas juga ya letak kerajaan wilayah kekuasaan Majapahit. Terus kan ya, di setiap kerajaan kan pasti ada pendiri atau raja-raja berkuasa pada waktunya tuh. Nah, kalau di Majapahit itu siapa aja? Jadi di sini pendiri kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 dan 1309 bergelar Prabu Kertajasa Wardhana atau lengkapnya Narayata Kramawijaya terima Raja Kertarajasa Jayawardhana. Kan tadi kamu udah jelasin masa kejayaannya. Nah, kalau kerajaannya mengalami kemajuan dari berbagai bidang itu boleh dijelasin nggak penyebab majunya? Aku bakal jelasin sebab kerajaan Majapahit mengalami kemajuan dari berbagai bidang. Kerajaan Majapahit memiliki dua faktor pendukung yang menuju kemajuan kehidupan ekonominya, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah kekuasaan yang terletak di antara lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Keberadaan dua sungai inilah yang menjadi faktor pertama pendukung perekonomian Majapahit. Faktor yang kedua adalah peran beberapa pelabuhan atau bandar diagram milik Kerajaan Majapahit, terutama yang berada di posisi pesisir pantai utara Jawa Barat. Pelabuhan atau bandar dagang ini amat penting dalam mendukung perdagangan sebagai salah satu kekuatan ekonomi Majapahit. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang kemajuan Kerajaan Majapahit dari segala bidang. Kalau sebab atau alasan Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran itu apa aja sih? Kerajaan Majapahit itu banyak mengalami kemunduran. Bisa disebutkan ada perang saudara, konflik internal, dan lain-lain. Aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama ada perang saudara yang dikenal dengan perang Pargreg. Terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dan Bariwirbumi yang merupakan putra Hayam Wuruk dan Celin. Yang kedua, konflik internal Raja Kertawijaya segera digantikan Bari Pamotan yang bergelar Sri Raja Jasa Wardhana yang juga memerintah hanya 3 tahun. Pengaruh dinasti perdagangan rempah-rempah yang pesat di daerah kekuasaan Majapahit justru semakin berkurang. Malaka menjadi jalur perdagangan rempah-rempah dari Maluku ke India dan wilayah lainnya. Kemunculan kerajaan Islam, faktor agama ini mendorong perlawanan politik dan perpecahan di wilayah kerajaan Majapahit pada tahun 1522. Majapahit tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan, namun hanya sebuah kota. Banyak juga ya alasan atau sebab kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran,
Terus mereka gitu punya peninggalan warisan dari kerajaan itu tentunya dong. Yang pertama ada kitab Negaraptagama karangan Empu Prapanca. Yang kedua kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang ketiga Candi Tikus, yang keempat Candi Penataran, yang kelima Candi Jabung, yang keenam Gapura, Banjang Ratu dan lain sebagainya. Nah, tadi kan aku udah sebutin peninggalannya nih. Jadi ada hal yang menarik loh dari Majapahit. Kalian penasaran gak sih? Pastinya penasaran dong. Kalau aku sih penasaran banget, soalnya aku tuh pengen tahu apa aja sih yang unik tuh di Kerajaan Majapahit. Fakta dari Kerajaan Majapahit banyak loh guys. Pertama, Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Brantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Kedua, Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Ketiga, Majapahit disebut juga sebagai negara kesatuan. Keempat, Kerajaan Majapahit lahir dalam suasana perubahan besar dalam waktu singkat. Kelima, kehidupan sosial Majapahit aman, damai, kuno, tentram. Keenam, bahasa Jawa kuno kini sudah muncul di era Majapahit. Ketujuh, kedudukan Gajah Mada digantikan oleh 2 anggota, Menteri Gajah Anggon dan Gajah Manguri dan lain sebagainya. Wah, makasih loh udah dijelasin. Makasih banyak juga teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasanku. Aku juga menambah wawasan terus dengan adanya ngobrol bahasa sejarah pakai podcast gini, lebih asyik gitu. Segini dulu ya podcast kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.